Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Brendo TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema Asah Bakat Anak melalui Seni, dan tentunya kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Ada Ibu Vina Helida dan juga Ibu Desta Puspitasari dari SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu. Saya ingin kembali ke Ibu Wakil Kepala Sekolah nih. Jadi kan ada stereotip dulu Bu, mungkin generasi-generasi terdahulu nih. Katanya kalau fokusnya ke seni mau jadi apa sih anak-anak ini, nggak ada masa depannya nih, udah belajar aja yang serius, belajar matematika, belajar IPA gitu ya, belajar yang eksak gitu supaya jadi insinyur. Saat ini masih ada nggak sih Bu di sekolah stereotip seperti itu? Sudah sangat minim ya. Kalau sejauh ini saya tidak pernah lagi mendengar stereotip seperti itu yang terdengar khususnya di orang tua murid kami di SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu. Malah sebaliknya, karena memang sekarang gennya udah gen alfa ya malahan ya, yang udah lahir ya. Karena apa? Mereka sudah sangat aware dan melek akan seni gitu. Bukan hanya teknologi nih, seni juga melek. Karena seperti yang dikatakan Bu Desta tadi, antusias murid itu bahkan kita harus membagi sesi seni itu kadang dalam 2 sesi, karena banyaknya antusias murid, anak-anak yang mau mengikuti kegiatan seni di sekolah gitu. Dan alhamdulillah orang tuanya pun support seperti itu, karena mungkin mereka sudah menyadari juga, karena kan sekarang sudah banyak penelitian juga ya yang mengatakan kalau memang ketika murid atau anak-anak itu sering melakukan aktivitas atau kegiatan-kegiatan seni, itu baik secara tidak langsung maupun secara langsung juga mendukung ke perkembangan akademik mereka seperti itu. Oke, jadi untuk antusiasnya berarti juga bukan hanya di anak muridnya ya Bu, wali muridnya juga semangat ini. Alhamdulillah mereka sangat support terhadap kegiatan seni murid di sekolah. Oke, jadi dalam pembagian ini tidak ada kendala yang cukup berarti artinya Bu, atau sebenarnya kendala besar juga Bu ketika harus dibagi sesi? Kan kalau satu sesi kan jauh lebih gampang, pulang sekolah udah latihan selesai kan Bu. Tapi kalau harus, ini sesinya beda lagi, kelas rendah sesinya beda lagi, kelas tinggi sesinya beda lagi, ini kesulitan nggak sih Bu? Iya, sebenarnya itu menjadi tantangan juga kan untuk kita kan, karena waktu yang harus kita sediakan juga harus lebih banyak kan. Tapi ya itu tadi, tugasnya sekolah ya memfasilitasi. Kalau muridnya semangat, ya gurunya harus lebih semangat lagi gitu. Ya kan? Kalau misalnya muridnya semangat, gurunya nggak semangat ya nggak jadi gitu kan. Jadi memang tantangan, tapi kami guru-guru di SD Islam Al-Azhar 51 Bengkulu itu alhamdulillah selalu diberikan penguatan. Kalau misalnya tantangan itu bukan kendala, tantangan itu harus kita taklukkan dan itu adalah kesempatan untuk kita berkembang gitu. Alhamdulillah nih Bu Desta luar biasa keren. Luar biasa ya Bu ya. Jadi kalau yang di dunia seni kayak tari tadi kan juga kerjasama dengan pihak sanggar gitu Bu. Untuk yang di bidang lainnya selain di tari, di seni-seni lainnya mungkin? Iya. Juga kerjasama juga? Iya sama. Karena kan memang guru-guru kita kan ya rata-rata kalau guru SD itu jurusannya ketika kuliah atau background pendidikannya lah itu kita katakan ya sebagian besar dari PGSD ya, pendidikan guru sekolah dasar, ada juga tapi beberapa guru bidang studi seperti bahasa Inggris, agama gitu kan. Nah mereka memang seperti Bu Desta, dia aktif di sanggar ketika masih kuliah, tapi mungkin tidak begitu mendalami kan ya. Karena disiplin ilmunya mengajar gitu ya Bu ya. Beda ya. Nah kami berkomitmen di sekolah kan memberikan yang terbaik untuk murid. Jadi memang ekstrakurikuler itu sebisa mungkin kami fasilitasi dengan pengajar dan instruktur yang terbaik. Jadi seperti seni tari kami ambil dari sanggar. Tapi tidak dilepas begitu saja, masih tetap ada guru kami yang mendampingi. Jadi mereka berkoordinasi dalam hal tersebut. Begitu juga dengan musik. Nah kami ada guru yang memang konsentrasi atau disiplin ilmunya di bagian musik, kemudian kami undang untuk menjadi pelatih ekstrakurikuler di sekolah. Begitu juga dengan menggambar gitu. Kita cari di Bengkulu ini mana yang bisa kepada anak-anak juga
Bisa ya, karena ada sebagian orang yang seninya bagus cuma menyampaikan ke murid kan agak susah. Nah, jadi kita cari yang terbaik lah. Karena dia sebagai pelaku seni biasanya Bu. Iya, Nah ini benar. tricky juga nggak Bu dalam mencarinya dan pembimbingnya itu? Iya, itu salah satu tantangan juga. Kadang sebagian orang yang ya seperti yang Mas bilang tadi, pelaku seninya dia bagus gitu kan, dia sering tampil di mana-mana. Belum tentu dia bisa belum tentu, mengajarkan ke orang lain gitu. ya Bu. Oke, jadi itu jadi tantangan juga ya Bu dalam mendampingi. Nah kalau yang di tari sendiri Bu Desta seperti apa tuh Bu dari sanggar yang diajak kerjasama untuk kepada anak-anak? Karena kan guru nih paling tahu biasanya treatmentnya ke anak-anak seperti apa. Ke anak-anak yang kelas rendah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 seperti ini nih caranya nih, nggak bisa marah-marahin misalnya kan. Atau kalau anak yang kelas tinggi udah bisa diajak ngobrol, diskusi misalnya. Nah ini kalau dari sanggarnya treatmentnya seperti apa? Kalau yang Ibu lihat dan Ibu perhatikan. Kalau saya perhatikan untuk pelatih ini ataupun pengajar tari ini, dia melihat situasinya. Kalau misalnya anak kelas 1, kelas 2 yang masih anak rendah, itu kita biasanya lebih have fun. Tari-tariannya lebih kayak ceria-ceria, tarian-tarian Melayu yang musiknya enak, kayak gitu. Terus anaknya yang gerakan-gerakannya yang masih step 1, 2 kayak gitu, yang masih basic lah istilahnya ya. Nah kalau untuk anak-anak kelas 3, 4, 5 dia beda lagi cara pengajarnya, cara melatihnya. Dia benar-benar serius. Kalau ini memang dikenalkan, ini tarian tradisional kita. Kita harus belajar dari sini, gerakan-gerakan tradisional Bengkulu seperti apa sudah diperkenalkan. Jadi untuk yang kelas tinggi ya Bu ya. Gitu. Berarti nggak bisa disatuin ya Bu antara kelas tinggi dan kelas rendah misalnya secara umum gitu. Ada semua dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 nih. Satu tim dan mereka kasih pertunjukan tari misalnya. Bisa nggak Bu disatuin Bu? Kalau disatukan dalam tampilan, jelas kalau menurut saya belum bisa. Soalnya anak-anak kami juga lumayan, 60 siswa untuk jadikan satu pertunjukan kayaknya Di 60 siswa tuh yang ikut tari aja Bu? iya. Luar biasa ya Bu ya? 60 peserta jadi anak-anak kami itu. Kalau mau disatukan satu panggung kayaknya nggak bisa. Mungkin untuk penutupnya kali ya, kita sama-sama aja gitu kan untuk penutup dari tampilan-tampilan mereka. Ya yang itu tadi, diikutin juga adik-adik kelasnya. Kalau adik-adik kelasnya mampu, ya kita kakak kelasnya harus mengalah ngikuti adik-adik kelasnya dalam gerakan, dalam ekspresi. Oke, semakin menarik pembahasan kita. Saya akan menanyakan ini karena kan biasanya kalau minim peserta itu jadi masalah juga. Tapi kalau terlalu banyak biasanya jadi masalah juga nih. Kita akan tanyakan di segmen berikutnya nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Berendo TVRI Bengkulu.